Selamat sore, Profesor Dr. Insinyur Joko Sihono Gabriel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Beserta teman-teman sekalian dari MPKT 16, khususnya para rekan kerja saya dari kelompok FG5. Perkenalkan, nama saya Daniel Maksum Sulangi dari Teknik Biomedis 2020. Perkenankan saya untuk membuka presentasi pada hari ini dalam rangka memenuhi persyaratan penilaian UTS mata kuliah MPKT semester 2. Materi yang kami akan bawakan terdiri dari 4 bagian secara berurutan, terdiri dari yang pertama, jati diriku sebagai cendekia, yang kedua, jati diriku sebagai WNI yang setia pada Pancasila, ketiga, jati diriku sebagai warga negara yang baik dan anti korupsi, dan yang terakhir tentang kewirausahaan. Kelompok kami, kelompok 5, terdiri dari 5 orang. Yang pertama, terdiri dari 6 orang. Yang pertama, Abdurrahman Zufar, Imam Aska, Gregory Kevin Moses, Michael, Mulyawan Irhami, dan saya sendiri. Sekarang kami akan memulai presentasi ini dengan materi pertama, yaitu jati diriku sebagai cendekia. Oke, sebelum masuk ke materi, ini ada daftar bahasan pokok kita. Jadi terdiri dari pendahuluan, poin-poin, keterkaitan, refleksi, dan terakhir kesimpulan. Oke, sekarang kita masuk ke bagian pendahuluan. Dengan pencarian jati diriku sebagai cendekia harus melalui proses belajar. Sebagai mahasiswa yang memiliki semangat belajar tinggi, kami harus mampu berpikir kritis, logis, bernalar dengan tepat, jujur, dan menjunjung moral dalam dunia akademik. Mahasiswa sebagai salah satu pelaku pendidikan tinggi mendapat bekal atau pengetahuan mengenai kekuatan karakter yang terkait dengan ilmu filsafat, logika, dan etika. Filsafat ini mengarahkan mahasiswa agar dapat berpikir kritis, sistematis, dan juga berpikir secara integral. Dan juga ada juga logika. Logika ini akan membawa mahasiswa mampu berpikir logis, tepat, benar, dan mampu mengungkapkannya dalam bentuk tulisan dan ujaran. Lalu ada juga etika yang tidak kalah penting, yaitu untuk mengajak mahasiswa untuk belajar mengenai prinsip yang baik, nilai kemanusiaan, seperti tanggung jawab, kebebasan, kebersamaan, dan sebagainya, sejalan dengan norma yang melingkupinya. Juga di sini poin-poin penting mengenai subpokok bahasan, yaitu ada tentang bangun karakter, filsafat, etika, dan terakhir ada logika. Selanjutnya kita akan membahas tentang membangun karakter. Slide ini mungkin akan dimulai dengan pendapat dari Eri Sudewo selaku pendiri Dompet Duafa. Dia menyatakan bahwa Indonesia dilahirkan oleh para pemikir, namun sayangnya saat ini Indonesia hanya digerakkan oleh manajer administratif saja. Next. Nah, berdasarkan slide tadi, kita juga akan membahas tentang bahan karakter. Kita bisa lihat gambar di kiri bahwa itu ada seorang pemuda yang berusaha menyontek teman sebelahnya, dan ada seorang polisi yang berusaha membantu seorang ibu yang sedang menyeberangi jalan. Karakter itu seakan menjadi bagian dari mahasiswa. Karena kita mahasiswa di UI, tempat akademik menjadi salah satu peran penting untuk kita dapat membangun karakter. Selanjutnya. Kompetensi tidak berarti karakter. Nah, pendidikan karakter merupakan salah satu kunci kemajuan pembangunan bangsa. Pembentukan karakter juga merupakan isu penting dalam pendidikan, mengingat tujuan pendidikan adalah pembentukan watak atau karakter. Karakter juga merupakan internalisasi nilai-nilai yang berasal dari lingkungan, kemudian menjadi bagian dari kepribadian seorang. Karakter terbentuk melalui pendidikan, pengalaman, percobaan, pengorbanan, dan pengaruh lingkungan. Karakter merupakan ciri khas seseorang atau sekelompok orang yang mengandung nilai, kemampuan, moral, dan ketegaran dalam menghadapi kesulitan dan tantangan. Terdapat 6 kategori keutamaan karakter secara universal. Yang pertama, kebijaksanaan dan pengetahuan, kemanusiaan dan cinta, kesatriaan, keadilan, pengelolaan diri, dan transendensi. Kebijaksanaan dan pengetahuan yaitu keutamaan yang berkaitan dengan fungsi kognisi, yaitu tentang bagaimana manusia mendapatkan dan menggunakan pengetahuan.
Yang kedua adalah kemanusiaan. Kemanusiaan dan cinta merupakan keutamaan yang mencakup kemampuan interpersonal dan bagaimana menjalin pertemanan dengan orang lain. Next. Kesatriaan, yaitu kekuatan emosional yang melibatkan kemauan kuat untuk mencapai suatu tujuan, meskipun mendapat halangan atau tantangan secara eksternal maupun internal. Lalu keadilan, keutamaan ini mendasari kehidupan yang sehat dalam suatu masyarakat. Kesatriaan merupakan kekuatan emosional yang melibatkan kemauan kuat untuk mencapai suatu tujuan, meski mendapat halangan atau tantangan, secara eksternal maupun internal. Dua terakhir yaitu pengelolaan diri dan transendensi. Pengelolaan diri yaitu keutamaan untuk melindungi diri dari segala akibat buruk yang mungkin terjadi di kemudian hari. Dan transendensi yaitu keutamaan yang menghubungkan kehidupan manusia dengan kehidupan seluruh alam semesta dan memberi makna kepada kehidupan. Kemudian kita akan membahas tentang nilai Pancasila dan nilai-nilai UI juga. Nilai dapat diartikan sebagai sebuah prinsip atau tolok ukur perilaku seseorang yang terkait dengan kehidupannya. Nilai dapat dijadikan landasan, nilai alasan atau motivasi ketika terkait dengan suatu peristiwa. Nilai memiliki 3 ciri. Yang pertama berkaitan dengan subjek, yang kedua tampil dalam konteks praktis, tempat subjek ingin membuat sesuatu, dan yang terakhir menyangkut sifat yang ditambahkan oleh subjek pada sifat yang dimiliki objek. Nilai-nilai Pancasila, salah satunya yang ditampilkan yaitu nilai Pancasila. Nilai Pancasila mengarahkan mahasiswa untuk peduli terhadap berbagai situasi lingkungan, kemasyarakatan, bangsa, dan negara, serta menjadikan dirinya memiliki jati diri yang baik. Peraturan Majelis Wali Amanat, sekian, tentang anggaran rumah tangga Universitas Indonesia, pasal 2 menyatakan bahwa ada kejujuran, keadilan, keterpercayaan, dan sebagainya. Sekarang kita memasuki materi filsafat. Kita mulai dengan quote Aristoteles. Apa itu teman? Sebuah hunian jiwa tunggal dalam dua tubuh. Filsafat berasal dari dua kata Yunani, antara lain philo dan sophia. Philo memiliki arti cinta, sedangkan sophia artinya kebijaksanaan. Menurut Socrates, kebijaksanaan yang dimaksud dalam ilmu filosofi adalah kemampuan untuk hakikat dari semesta dan eksistensi manusia. Dua karakteristik pertanyaan filsafat. Apa yang Anda maksud dan apa alasan yang tersedia untuk percaya bahwa klaim tersebut benar? Filsafat sangat menekankan akan justifikasi klaim benar. Hal tersebut sudah membuahkan berbagai hasil di masa lalu, berbentuk kemajuan moral dan politis, misalnya pada topik dahulu mengenai perbudakan. Terdapat beberapa manfaat mempelajari filsafat, antara lain, yang pertama, filsafat membiasakan kita berargumentasi secara logis dan berdialog melalui pertukaran ide rasional. Filsafat membantu kita menghasilkan analisis kritis atau menghindarkan kita dari pengambilan kesimpulan yang terburu-buru. Filsafat mendorong kita bersikap terbuka terhadap umpan balik dan kemungkinan-kemungkinan perspektif lain, serta melatih kita bertindak etis dalam pengambilan keputusan, sehingga konsekuensi terburuk yang mungkin terjadi dapat diminimalkan. Filsafat memiliki 3 cabang utama, antara lain ontologi dan metafisika, epistemologi, serta aksiologi. Filosofi merupakan seni berpikir. Filosofi memiliki makna asli sebagai studi akademis atas segala hal. Filosofi diartikan menjadi pemikiran mengenai pertanyaan-pertanyaan besar atau fundamental. Karena pada dasarnya semua orang sudah berpikir secara filosofis dalam kehidupan sehari-hari. Cara berpikir filsafat yang dimaksud adalah memikirkan dunia, diri sendiri, dan posisi kita di dunia ini. Filsafat adalah kajian yang bersifat kreatif dan kritis. Kreativitas tampak saat seorang filsuf membuat teori untuk merumuskan jawaban
atas pertanyaan-pertanyaan filosofis. Seorang filsuf berpandangan bahwa suatu keyakinan dapat diterima secara rasional jika argumentasi-argumentasi untuk keyakinan tersebut lebih kuat dibandingkan dengan argumentasi-argumentasi yang menentangnya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa salah satu fungsi utama filsafat adalah mengevaluasi argumentasi-argumentasi. Selanjutnya akan membahas mengenai subpokok etika. Yang pertama, mengenai arti dari etika. Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos yang berarti karakter. Etika merupakan cabang dari filosofi yang mempelajari tentang benar dan salah dalam perbuatan manusia. Etika mengajak kita untuk mempertimbangkan dan memilih perilaku yang sesuai dengan prinsip moral, prinsip kebajikan, dan prinsip kebaikan. Etika tidak memiliki definisi yang absolut, karena definisinya selalu berkembang seiring berjalannya waktu. Etika merupakan ilmu dasar dari filosofi yang mempelajari prinsip dasar moralitas. Sedangkan moralitas adalah praktik dari etika yang menuntun kita dalam berbuat dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Mana sih gambar yang beretika? Etika dibagi menjadi 4, yaitu etika deskriptif, etika normatif, metaetika, dan etika terapan. Yang pertama adalah etika deskriptif, yaitu etika yang menggambarkan perilaku kehidupan sehari-hari. Misalnya adat kebiasaan, anggapan-anggapan tentang hal yang baik dan buruk, dan tindakan yang benar dan salah. Selanjutnya ada etika normatif, yaitu etika yang bersifat perspektif untuk mengkaji apa yang harus dirumuskan secara rasional dengan menggunakan prinsip etis tentang mana yang benar dan salah. Yang ketiga ada metaetika, yaitu etika yang bersifat analitik sebagai suatu jalan menuju konsepsi atas benar atau tidaknya suatu tindakan atau peristiwa. Terakhir ada etika terapan. Etika terapan muncul sekitar tahun 1960-an di Amerika dan Eropa ketika kajian etika yang telah ada kurang memberikan jawaban atau penyelesaian atas fenomena atau isu-isu seperti masalah aborsi di bidang medis, hak bagi warga berkulit hitam di Amerika, korban perang Vietnam, hak perempuan, gender, hukuman mati, isu lingkungan, dan sebagainya. Kaidah dalam etika berupa hati nurani, kebebasan dan tanggung jawab, hak dan kewajiban, nilai dan norma moral. Kaidah merupakan unsur hakiki yang dimiliki manusia dan menjadi sangat penting ketika manusia melakukan berbagai tindakan sesuai tujuan dan keinginannya. Hati nurani terkait erat dengan kesadaran manusia untuk mempertimbangkan segala tindakan yang dilakukan agar tetap baik di mata orang lain dan diri sendiri. Artinya, tindakan yang dilakukan tidak merugikan atau menyakiti orang lain. Nilai moral memiliki bobot moral, artinya apa yang dilakukan manusia atau tindakannya dapat menunjukkan apakah tindakan itu dianggap baik atau tidak. Norma moral menyangkut perilaku atau tindakan seseorang dipandang dari sudut etis. Selanjutnya saya akan membahas mengenai logika. Ada sebuah quote dari Syafi'i Hakim, yaitu logika adalah keadilan dan dialektika adalah kebijaksanaan. Logika adalah suatu studi mengenai metode-metode dan prinsip-prinsip yang digunakan untuk membedakan antara penalaran yang tepat dan penalaran yang keliru. Secara etimologis, logika berasal dari kata Yunani yaitu logos, yang digunakan dalam beberapa arti seperti ucapan, kata, pengertian, pikiran, dan ilmu pengetahuan. Lalu, mengapa sih belajar logika itu penting? Logika akan membantu seseorang terhindar dari kesesatan. Hal ini dikarenakan dalam belajar logika, seseorang akan diajarkan untuk berpikir lurus, tepat, dan teratur. Selain itu, logika juga akan mengarahkan dan mendorong seseorang untuk berpikir sendiri atau mandiri. Dalam mempelajari ilmu pengetahuan, diperlukan juga satu pemahaman logika. Dalam proses pembuatan makalah dan laporan praktikum, mahasiswa dituntut untuk mengambil referensi atau rujukan dari sumber lain. Mahasiswa wajib tahu cara membedakan mana argumen yang logis dalam suatu referensi atau rujukan sehingga kesimpulan yang didapat akan menjadi benar dan valid atau sahih.
Argumen yang sahih adalah suatu argumen di mana kesimpulan yang dihasilkan mengikuti premis-premisnya serta sesuai dan masuk akal. Argumen yang tidak sahih akan menghasilkan kesimpulan yang tidak sesuai dengan premis atau tidak masuk akal. Terdapat dua jenis argumen, yaitu argumen deduktif dan argumen induktif. Argumen deduktif yaitu kesimpulan yang dihasilkan akan pasti benar apabila premis yang diberikan juga benar. Sedangkan pada argumen induktif, kesimpulan yang dihasilkan belum tentu benar. Logika adalah suatu studi tentang metode-metode dan prinsip-prinsip yang digunakan untuk membedakan antara penalaran yang tepat dan penalaran yang keliru. Dengan demikian, belajar logika adalah sesuatu yang penting karena akan membantu seseorang terhindar dari kesesatan serta melatih untuk berpikir mandiri. Hal ini dikarenakan dalam belajar logika, seseorang akan diajarkan untuk berpikir lurus, tepat, dan teratur. Izinkan saya untuk menjelaskan mengenai keterikatan poin-poin penting yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi keterikatan poin-poin penting. Di sini keempat materi yang sudah dijelaskan sebelumnya itu akan berperan sama, ya. Tidak ada yang berat sebelah. Seperti yang telah dikatakan sebelumnya bahwa proses mencari jati diri sebagai cendekia harus melalui proses belajar. Agar nantinya mahasiswa semakin sadar siapa dirinya sebenarnya, apa perannya dalam dunia nyata, serta bagaimana caranya memainkan peran tersebut di kehidupan masyarakat. Dalam proses pencarian jati diri, membangun karakter itu sifatnya penting. Karena karakter dalam suatu pribadi sifatnya itu siklus, artinya ketika kita berbicara tentang karakter, kita sedang berbicara mengenai upaya memperbaiki diri. Karakter adalah sejumlah sifat baik yang menjadi perilaku sehari-hari untuk menjalankan peran sesuai amanah dan tanggung jawab. Dengan membangun karakter, kita telah bertekad untuk menjadi orang yang berkualitas dan bermoral. Membangun karakter saja tentu tidak cukup. Sebagai seorang mahasiswa, kita perlu belajar bagaimana cara mengambil keputusan yang baik, karena dalam bermasyarakat nanti kita akan menemui banyak permasalahan yang mengharuskan kita untuk mengambil keputusan. Salah satunya adalah ilmu filsafat, yaitu alat bantu untuk mengambil keputusan. Ilmu dan cara berpikir seorang filsuf membuat suatu insan terus mengasah pengetahuan dan emosinya, sehingga kebijaksanaan terbangun di situ. Melalui ilmu filsafat, kita tentu dituntut untuk terus bersikap bijaksana dalam menyikapi suatu fenomena. Dengan ini kita akan terhindar dari sesat pikir. Sebagai mahasiswa, tidaklah cukup jika kita hanya dibekali oleh kemampuan berpikir saja, karena banyak aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam menjaga hubungan bermasyarakat. Untuk itu, usaha pencarian jati diri perlu dilakukan dengan tetap menganut tata krama yang berlaku. Hal ini disebut dengan etika. Etika perlu dijaga dan terus diasah agar jati diri menjadi relevan dan dapat diterima di masyarakat. Selain itu, dengan beretika, seorang mahasiswa telah menunjukkan bahwa ia adalah pribadi yang berkualitas. Orang yang menjunjung tinggi tata krama cenderung lebih fleksibel sehingga ia akan cepat diterima oleh lingkungannya. Poin terakhir yang tidak kalah penting adalah logika. Tentunya dalam usaha pencarian jati diri, kita perlu berpikir dan bersikap menurut logika dan fakta-fakta yang ada. Dengan logika, kita dapat menentukan apakah suatu fenomena benar atau salah, atau masuk akal atau tidak. Ilmu berpikir logika akan sangat penting, terutama akibat dampak negatif perkembangan teknologi yang harus kita sikapi secara terus-menerus. Salah satunya adalah munculnya berita-berita hoax yang meresahkan masyarakat. Dengan berpikir logika, seorang mahasiswa mampu untuk menyikapi informasi-informasi yang bertebaran di media elektronik. Kita dapat menentukan apakah suatu fenomena tersebut masuk akal atau tidak, berikut kebenarannya. Kita akan terhindar dari kesalahpahaman konsep. Baik, bagian selanjutnya adalah refleksi. Refleksi yang dimasuk di sini adalah bercermin apakah prinsip-prinsip yang tadi sudah kami pelajari itu sudah ada pada diri kami atau belum. Setelah kami melihat ke diri kami masing-masing, dan pada akhirnya kami menyadari bahwa usaha kami dalam pencarian jati diri ini masih jauh dari kata sempurna. Karena kami sendiri terkadang masih mengabaikan aspek-aspek penting seperti beretika dalam kehidupan bermasyarakat, baik yang kami sengaja maupun tidak disengaja. Walaupun pencarian ini masih jauh dari kata sempurna, semangat kami dalam mencari jati diri masih ada hingga sekarang. Dalam berproses, kami akan terus-menerus menggali apa yang ada di dalam diri kami. Hal itu masih kami terus lakukan dan alami, karena kiranya pembelajaran yang baik ialah pembelajaran sepanjang hayat.
Nah, untuk itu kami akan terus-menerus menggali potensi-potensi yang ada dalam diri kami, agar jati diri sebagai cendekia semakin terbentuk. Tentunya tetap didasari kepada 4 prinsip, yaitu membangun karakter, filsafat, etika, dan logika. Pedoman inilah yang akan kami pegang teguh nanti hingga akhir hayat kami. Yang terakhir ada kesimpulan dari penjelasan-penjelasan tadi. Usaha-usaha dalam menemukan jati diriku sebagai cendekia tidak akan pernah berhenti, karena ini merupakan proses yang berlangsung selamanya atau proses pembelajaran sepanjang hayat. Dalam mencari jati diri sebagai cendekia, filsafat, logika, dan etika menjadi paket yang melengkapi atau menambah isi karakter mahasiswa agar berwawasan luas, kritis, logis, beretika, dan memiliki nilai kemanusiaan ketika ia memasuki dunia ilmu pengetahuan di tengah arus globalisasi yang kompleks. Sekian penjelasan mengenai bab jati diriku sebagai cendekia. Oke, jadi ini mengenai materi kedua kami, yaitu jati diriku sebagai WNI yang setia pada Pancasila. Daftar bahasan pokok yang akan kita bahas, antara lain pendahuluan, poin-poin penting mengenai subpokok bahasan, keterkaitan antara poin-poin penting tersebut dengan pokok bahasan, refleksi kelompok terhadap pokok bahasan, dan terakhir kesimpulan. Baik, kami akan lanjut ke bagian pendahuluan. Jati diri mahasiswa harus menunjukkan sebagai warga negara yang mampu menjelaskan masalah kebangsaan, kenegaraan, dan kewarganegaraan berdasarkan nilai-nilai Pancasila dalam situasi dunia yang dinamis. Sebagai negara kebangsaan, Indonesia merupakan kumpulan dari berbagai ikatan primordial agama, suku, ras, bahasa, budaya, daerah, dan adat. Keberagaman itu menjadi anugerah yang sangat besar bagi bangsa apabila disikapi dengan baik. Sebaliknya, jika disikapi dengan sikap nol toleransi, dapat menjadi bumerang yang sangat berbahaya. Bangsa Indonesia mengikat kemajemukan dengan ideologi bangsa, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Di samping faktor-faktor pemersatu lainnya. Sementara itu, dalam proses bernegara, terdapat saling pengaruh antara hak dan kewajiban, serta antara negara dan warga. Di sisi lain, kehidupan negara tidak terlepas dari pengaruh kehidupan dunia global, sehingga perlu dikaji juga dinamika hubungan antar bangsa di dunia untuk melihat peran politik Indonesia di dalam. Selanjutnya, ini adalah 3 poin penting tentang subpokok bahasan pada presentasi kali ini. Yang pertama, bangsa Indonesia, yang kedua, negara Indonesia, dan ketiga, implementasi nilai-nilai Pancasila. Baik, kita akan memasuki materi bangsa Indonesia. Bangsa dan suku bangsa. Menurut Kamus Istilah Antropologi, bangsa adalah kumpulan manusia yang biasanya terikat karena kesatuan bahasa dan kebudayaan, dalam arti umum dan biasanya menempati wilayah tertentu di muka bumi. Menurut Haviland, bangsa yaitu suatu komunitas orang-orang yang memandang dirinya sebagai kesatuan manusia, yang didasari oleh nenek moyang, sejarah, masyarakat, institusi, ideologi, bahasa, wilayah, dan seringkali kepercayaan yang sama. Menurut Kunchara Ningrat, suku bangsa adalah sekelompok manusia yang mempunyai kesatuan budaya dan terikat oleh kesadaran budaya tersebut sehingga menjadi identitas. Suatu bangsa terbentuk melalui suatu proses perjalanan sejarah yang berbeda satu sama lain. Keberadaannya dipengaruhi oleh interaksinya dengan bangsa lain. Sebagai suatu bangsa, Indonesia mempunyai ciri atau corak yang khas. Salah satu ciri khas bangsa Indonesia yang menonjol adalah bahwa bangsa Indonesia dibentuk oleh kesatuan dari berbagai suku bangsa sehingga disebut bangsa yang majemuk. Mengingat bangsa Indonesia merupakan bangsa yang didukung oleh kesatuan dari aneka suku bangsa, diperlukan pemahaman atas suku-suku bangsa tersebut. Jati diri suku bangsa termasuk salah satu yang dapat menjadi jati diri utama atau dapat menjadi jati diri yang menempel dan memperkuat jati diri utama seseorang. Oleh karena itu, interaksi antara suku bangsa perlu dilakukan dengan tetap mengedepankan jati diri sebagai warga Indonesia. Indonesia, bangsa yang majemuk. Kemajemukan bangsa Indonesia adalah realitas. Berbagai suku bangsa yang ada di Indonesia seperti Jawa, Sunda, Minangkabau, Batak, Aceh, dan lain-lain masing-masing berbeda. Suku bangsa itu masing-masing merupakan satu bangsa dalam arti etnik
yaitu kebulatan pemasyarakatan yang mempunyai kebudayaan sendiri, karena berasal dari satu keturunan. Menurut Suparlan, Indonesia menjadi sebuah masyarakat majemuk karena mengenai 3 sistem yang menjadi acuan atau pedoman di dalam kehidupan warganya. Sistem-sistem itu adalah sistem nasional, sistem suku bangsa, dan sistem tempat. Selanjutnya ada faktor-faktor pemersatu bangsa. Konsekuensi dari kondisi kemajemukan bangsa Indonesia adalah potensi terjadinya konflik atau disintegrasi. Di sisi lain, integrasi bangsa dapat didorong oleh aspek-aspek seperti pengalaman sejarah yang sama, tujuan yang sama, bahasa dan simbol-simbol yang sama sebagai identitas kebangsaan. Untuk mengatasi potensi konflik yang muncul, perlu dikembangkan potensi integrasi dalam masyarakat. Bangsa Indonesia memiliki semangat kebangsaan yang kuat. Semangat ini dapat dijadikan perekat atau pemersatu bangsa dengan dukungan latar belakang sejarah bangsa, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, simbol-simbol atau lambang-lambang persatuan bangsa, dan kebudayaan nasional. Latar belakang sejarah bangsa Indonesia. Sejarah perjuangan bangsa Indonesia sangatlah panjang. Indonesia harus berkali-kali dijajah, dengan penjajahan oleh Belanda menjadi salah satu yang terlama, yaitu 350 tahun lamanya. Perjuangan Indonesia tidak berhenti sampai di situ. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, yaitu pada 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia harus bersatu kembali untuk mempertahankan kemerdekaannya akibat kedatangan Belanda yang ingin menjajah kembali Indonesia. Kejayaan bangsa Indonesia tidak terlepas dari perjuangan para pahlawan selama masa tersebut, baik pejuang dengan kekuatan bersenjata maupun diplomatis. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bangsa Indonesia memiliki ideologi sebagai landasan dalam berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila dan UUD 1945. Pancasila sebagai kaidah-kaidah penuntun dalam kehidupan sosial, politik, dan hukum. Sementara itu, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber hukum Indonesia. Selanjutnya ada simbol persatuan bangsa. Lambang adalah sesuatu seperti tanda yang menyatukan suatu hal yang mengandung suatu makna tertentu. Lambang-lambang yang memiliki makna persatuan bangsa Indonesia adalah bendera merah putih, bahasa nasional, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Lambang-lambang tersebut merupakan manifestasi kebudayaan bangsa Indonesia yang berakar pada sejarah perjuangan bangsa, kesatuan dalam keragaman budaya, dan kesamaan dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Kebudayaan nasional. Unsur-unsur kebudayaan nasional perlu terus dilestarikan dan dikembangkan. Namun, yang perlu diperhatikan adalah pengembangan itu tidak boleh dibatasi hanya pada unsur-unsurnya saja, tetapi meliputi sistem nilai budayanya juga. Sebab sistem nilai budaya merupakan inti dari suatu kebudayaan karena dianggap bernilai tinggi. Nilai itu menjiwai semua pedoman yang mengatur tingkah laku warga yang bersangkutan. Pedoman yang dimaksud adalah adat istiadat, sistem norma, aturan etika, aturan moral, aturan sopan santun, pandangan hidup, dan lain-lain. Oke, selanjutnya ada nilai kebangsaan. Nilai kebangsaan dapat diartikan sebagai suatu kesadaran dari warga negara yang dianggap penting atau berharga bahwa dirinya merupakan bagian dari suatu negara yang mempunyai ciri-ciri tertentu yang menandainya. Pemahaman akan nilai kebangsaan yang kuat akan menemukan rasa nasionalisme dalam masyarakat. Sumber nilai kebangsaan Indonesia dapat dilihat dari aspek sejarah dan kondisi sosial masyarakatnya. Karakter suatu bangsa tergantung pada nilai-nilai lokal yang hidup pada masyarakatnya. Untuk mengembangkannya, dunia pendidikan mempunyai peran yang sangat penting. Hal ini sudah disadari oleh para pendiri bangsa. Di tengah semua bahaya yang timbul pada hari-hari yang penuh dengan kosakata baru seperti social distancing, lockdown, PSBB, dan semacamnya, Indonesia sedang menemukan jati dirinya dalam halaman perjuangan baru. Di antara berbagai budaya, agama, dan ras yang berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, toleransi merupakan sesuatu yang bernilai tinggi. Toleransi memang tidak bisa dipaksakan, namun bukan berarti tidak bisa dibiasakan. Lihatlah perbedaan ras, agama, suku bangsa, serta budaya dari perspektif yang berbeda.
sadarlah bahwasannya toleransi tidak akan berhenti untuk memberi dunia yang penuh arti. Dengan demikian, benih-benih kepedulian akan tersemai dan menciptakan dunia yang damai. Sekarang mengenai negara Indonesia. Hakikat negara. Dalam KBBI, negara adalah pertama, atau organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat. Kedua, kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu. Diorganisasikan di bawah lembaga politik dan pemerintahan yang efektif, punya kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasional. Jadi negara adalah kesatuan sosial yang dibentuk oleh interaksi di mana manusia itu berada. Interaksi yang dianggap terjadi di antara individu-individu yang berasal dari satu negara, yang dinyatakan sebagai suatu unsur sosiologis dan terlepas dari hukum, yang membentuk kesatuan individu dari satu negara, dan oleh sebab itu membentuk negara sebagai satu realitas sosial. Lalu berdasarkan hasil konversi negara-negara Americana di Montevideo, Uruguay tahun 1933, unsur-unsur suatu negara meliputi yang pertama, penduduk atau rakyat. Yang kedua ada wilayah, yang ketiga adalah penguasa yang berdaulat, dan yang terakhir adalah pengakuan kedaulatan dari negara lain, atau biasa disebut sebagai de jure. Sedangkan tiga pertama disebut sebagai de facto. Di samping keempat syarat tersebut, harus ditambah satu aspek lagi, yaitu adanya konstitusi dalam negara yang bersangkutan. Yang pertama adalah rakyat. Rakyat adalah penduduk. Mereka yang termasuk rakyat adalah orang-orang yang memiliki tujuan untuk menetap dalam wilayah tertentu dalam jangka waktu yang lama. Yang kedua adalah wilayah. Wilayah suatu negara meliputi satu kesatuan wilayah daratan, perairan, dalaman, perairan kepulauan, dan ruang udara di atas negara tersebut. Hal ini berarti termasuk seluruh sumber kekayaan yang tergandung di dalam negara tersebut. Yang ketiga adalah pemerintah yang berdaulat. Pemerintah memiliki dua definisi. Dalam arti sempit, pemerintah didefinisikan sebagai suatu badan persekumpulan yang memiliki kebijakan tersendiri untuk mengelola, memanajemen, serta mengatur jalannya suatu negara. Dalam arti luas, pemerintah didefinisikan sebagai suatu bentuk organisasi yang bekerja dengan tugas menjalankan suatu sistem pemerintahan. Yang keempat adalah pengakuan kedaulatan, yang terdiri dari dua jenis, yaitu de facto dan de jure. De facto yang seperti yang tadi, kalau de jure itu berdasarkan pengakuan dari negara lain. Yang terakhir adalah konstitusi. Konstitusi memuat aturan dan prinsip-prinsip entitas politik dan hukum. Konstitusi dapat dianggap sebagai penjaminan hak kepada warga suatu negara. Contohnya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Baik, selanjutnya adalah NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia ini adalah negara yang unik. Berikut adalah 4 keunikan geografis dari negara Indonesia. Yang pertama adalah Indonesia ini terletak di antara 2 benua dan 2 samudra, yaitu Indonesia berada di antara benua Asia dan Australia dan juga di antara Samudra Hindia dan Pasifik. Lalu yang kedua adalah Indonesia ini memiliki 17.504 pulau dengan garis pantai sepanjang 54.715 km dan total luas 1.904.569 km kuadrat. Lalu ketiga, Indonesia ini merupakan salah satu dari 8 negara di bawah lintasan geostationary orbit. Yang terakhir, keempat, di Indonesia ini terdapat 3 dari 7 selat paling sibuk di dunia, sehingga Indonesia ini memiliki keuntungan dalam perdagangan melalui jalur laut. Lalu berikutnya adalah wujud formal NKRI. Wujud formal NKRI ini terdiri dari 7 komponen. Pertama adalah penduduk. Secara formal, penduduk negara Indonesia ini disebut sebagai warga negara Indonesia yang terdiri atas berbagai suku, agama, ras, etnik, dan budaya. Selanjutnya ada wilayah. Wilayah negara Indonesia merupakan negara kepulauan, yaitu negara yang terdiri dari pulau-pulau sebagai satu kesatuan. Nah, negara Indonesia ini itu lebih banyak kelautannya. Itu 2/3 dari bagian Indonesia ini adalah lautan. Lalu yang ketiga adalah pemerintah. Pemerintahan di Indonesia terdiri dari badan eksekutif, badan yudikatif, badan legislatif, dan badan pemeriksa keuangan. Selanjutnya ada kedaulatan. Indonesia telah diakui kedaulatannya baik secara de facto, yaitu pada tanggal 22 Maret 1946 dengan menyatakan bahwa Indonesia telah melakukan pengurusan masalahnya sendiri, maupun pengakuan kedaulatan secara de jure, yaitu pengakuan Mesir terhadap kemerdekaan Indonesia.
Selanjutnya adalah konstitusi. Konstitusi negara Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 atau biasa disebut sebagai UUD 1945. Selanjutnya adalah tujuan negara. Tujuan dari negara Indonesia ini dipaparkan dalam 4 alinea pada pembukaan Undang-Undang Dasar. Lalu tujuan dari negara Indonesia ini yang tadi terpapar dalam 4 alinea ini secara singkat isi tujuan tersebut adalah 1. Untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, lalu untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Lalu yang ketujuh atau terakhir adalah bentuk negara. Bentuk negara dari negara Indonesia ini tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 1 yang disebutkan dalam undang-undang tadi bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Berikutnya adalah implementasi nilai-nilai Pancasila. Dimulai dari proses terbentuknya Pancasila. Pancasila ini pertama kali disebut dalam sidang pertama BPUPKI yang berlangsung pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni. Tepatnya pada tanggal 1 Juni, Insinyur Soekarno memperkenalkan 5 sila yang terdiri dari kebangsaan Indonesia, internasionalisme dan perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Dari situlah lahirlah Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama ini mengartikan bahwa warga negara Indonesia mempercayai dan bertakwa kepada Tuhan dan disesuaikan dengan agama serta kepercayaan masing-masing orang. Yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam sila kemanusiaan terkandung nilai-nilai bahwa negara harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang beradab. Yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Dalam bernegara terdapat semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan ini mengingatkan kita bahwa Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau yang kaya akan suku bangsa dan bahasa harus saling menguatkan satu sama lain. Selanjutnya yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam sila keempat terkandung nilai demokrasi yang harus dilaksanakan dalam kehidupan negara. Yang terakhir, yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari sila kelima ini, dapat dilihat bahwa tujuan sila ini adalah agar seluruh warga negara mendapat kesejahteraan dan keadilan yang merata. Seluruh rakyat Indonesia berhak mendapatkan penghidupan yang layak, penghormatan terhadap HAM, perlindungan keamanan dan hukum yang seutuhnya, dan semua hal yang berkaitan dengan kesejahteraan warga negara. Implementasi nilai-nilai Pancasila pada era globalisasi. Globalisasi yang kian hari kian pesat merupakan suatu yang tidak terhindarkan bagi seluruh masyarakat dunia, termasuk di Indonesia juga. Untuk itu diperlukan penumbuhan kembali Pancasila agar tetap menjadi kajian generasi muda, khususnya para mahasiswa. Implementasi nilai Pancasila di era globalisasi bagi seorang mahasiswa bisa dimulai dari menumbuhkan sifat nasionalisme pada seorang mahasiswa. Dimulai dari bangga menggunakan produk Indonesia, menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebaik-baiknya, menanamkan dan melaksanakan ajaran agama dengan sebaik-baiknya, mewujudkan supremasi hukum, menerapkan dan menegakkan hukum dalam arti sebenar-benarnya dan seadil-adilnya, selektif terhadap pengaruh globalisasi di bidang politik, ideologi, ekonomi, dan sosial budaya. Berikutnya membahas pentingnya Pancasila dalam kehidupan. Implementasi Pancasila sangat penting bagi kehidupan sehari-hari. Bila kita tidak menerapkan Pancasila sebagai landasan dalam berkehidupan bersama, maka dapat menimbulkan berbagai masalah yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Oleh karena itu, kita tidak boleh lupa untuk selalu melandaskan Pancasila dan tetap menjaga keutuhan nilai dari Pancasila itu sendiri. Hanya kita sebagai rakyat Indonesia sendiri yang dapat menjaga nilai-nilai tersebut tetap kokoh dalam kehidupan sehari-hari kita. 2021. Selanjutnya ada keterikatan poin-poin penting. Pada pendahuluan telah dikatakan bahwa jati diri mahasiswa harus menunjukkan sebagai warga negara yang mampu menjelaskan masalah kebangsaan, kenegaraan, dan kewarganegaraan berdasarkan nilai-nilai Pancasila dalam situasi dunia yang dinamis. Oleh karena itu,
Kita perlu mempelajari mengenai masalah-masalah tersebut dalam 3 sub pokok, yaitu bangsa Indonesia, negara Indonesia, dan implementasi nilai-nilai Pancasila. Agar mampu menjelaskan masalah-masalah tersebut, kita perlu mempelajari terlebih dahulu mengenai materi dasarnya. Di antara ketiga masalah tersebut, kebangsaan adalah cakupan yang paling luas. Semua manusia di dunia ini pasti hidup secara berbangsa. Terlebih kita hidup secara berbangsa. Bangsa adalah komunitas orang yang dikumpulkan berdasarkan bahasa yang sama, sejarah, etnisitas, atau budaya yang sama, dan umumnya daerah tempat bernaung yang sama. Suatu bangsa terbentuk melalui suatu proses perjalanan sejarah yang berbeda satu sama lain. Keberadaannya dipengaruhi oleh interaksi dengan bangsa lain. Namun, berbangsa tidaklah cukup karena hidup secara berbangsa hanya mencakup kelompok yang memiliki kesamaan, seperti bahasanya, sejarahnya, ataupun budayanya. Oleh karena itu, setelah proses berbangsa, orang menyatakan tempat tinggalnya sebagai negaranya. Hidup bernegara juga akan membuat kehidupan lebih teratur dengan kejelasan tatanannya. Berdasarkan hasil konvensi negara-negara Pan-Americana di Montevideo, Uruguay tahun 1933, dalam sebuah negara terdapat aspek-aspek atau unsur-unsurnya, yaitu yang pertama penduduk, yang kedua wilayah atau lingkungan kekuasaan pemerintahan, yang ketiga penguasa yang berdaulat, dan yang keempat pengakuan kedaulatan dari negara lain. Di samping keempat syarat tersebut, dapat ditambahkan lagi satu aspek, yaitu adanya konstitusi dalam negara bersangkutan. Dicendikti 2001. Setelah hidup sebagai bangsa Indonesia di negara Indonesia, orang-orang di dalamnya, terutama generasi muda seperti mahasiswa, perlu memahami makna dan maksud dari ideologi negaranya. Ideologi negara Indonesia yaitu Pancasila dibuat agar menjadi pedoman dan landasan dalam berkehidupan sehari-hari oleh seluruh rakyat Indonesia, agar terciptanya perilaku warga yang baik dan beradab. Pancasila sebagai ideologi bangsa dalam berbagai bidang dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara. Setiap sila dari Pancasila memiliki nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nilai-nilai Pancasila tersebut antara lain nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai demokrasi, dan nilai keadilan sosial. Implementasi Pancasila sangatlah penting bagi kehidupan sehari-hari. Bila kita tidak menerapkan Pancasila sebagai landasan dalam kehidupan bersama, maka dapat menimbulkan berbagai masalah yang dapat merugikan diri sendiri maupun oleh orang lain. Oleh karena itu, kita tidak boleh lupa untuk selalu melandaskan Pancasila dan tetap menjaga keutuhan nilai dari Pancasila itu sendiri. Selanjutnya, saya akan membahas tentang refleksi. Setelah mempelajari materi jati diriku sebagai warga negara Indonesia yang setia pada Pancasila, kami melihat pada diri kami masing-masing dan menyadari bahwa kami masih belum sempurna dalam jati diri kami sebagai WNI yang setia pada Pancasila. Kami masih belum dapat mengetahui nilai-nilai yang terkandung dalam tiap sila Pancasila. Selain itu, kami juga belum dapat mengimplementasikan secara utuh setiap nilai Pancasila dalam kehidupan kami. Meskipun begitu, bukan berarti kami tidak akan mempelajari hal tersebut. Kami akan terus menggali ilmu mengenai jati diri kami hingga kami mendapatkan arti dari jati diri sebagai WNI yang setia pada Pancasila. Dengan begitu, kami berharap di kemudian hari kami dapat menyelesaikan permasalahan kebangsaan, kenegaraan, dan kewarganegaraan berdasarkan nilai-nilai Pancasila dalam situasi yang dinamis. Jadi yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi seorang mahasiswa harus memiliki jati diri sebagai warga negara Indonesia yang setia pada Pancasila. Jati diri ini menunjukkan mahasiswa sebagai warga negara yang mampu menjelaskan masalah kebangsaan, kenegaraan, dan kewarganegaraan. Pencarian jati diri ini yang sebagai warga negara Indonesia untuk setia pada Pancasila meliputi pembelajaran mengenai bangsa Indonesia, negara Indonesia, dan implementasi nilai-nilai dari tiap sila Pancasila. Hingga sekarang, mahasiswa masih belum mendapatkan jati diri tersebut, sehingga pencarian jati diri tersebut akan terus dilakukan hingga akhir. Jadi ini sekian daftar pusaka kami. Sekarang kita akan lanjutkan ke materi jati diriku sebagai warga negara yang baik dan anti korupsi. Sekarang kita masuk ke pendahuluan.
Jadi korupsi memang merupakan ancaman yang mematikan bagi bangsa Indonesia, melebihi ancaman kasus narkoba dan terorisme. Bukan hanya di bidang perekonomian saja, tetapi hampir seluruh aspek kehidupan juga dapat terancam, seperti menyebabkan kemiskinan, pengangguran, dan masalah-masalah sosial lainnya. Adalah salah satu contoh dari sekian banyak dampak yang disebabkan dari korupsi. Sila kelima dari Pancasila berbunyi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menjadi indikator bahwa tindak korupsi telah menjadi penyimpangan dari sila ini. Sila kelima ini memiliki makna, yaitu adil terhadap sesama dan menghormati setiap hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Contohnya kasus korupsi yang pernah menjadi bahan perbincangan, yaitu korupsi bantuan sosial yang dilakukan oleh Menteri Sosial Juliari Batubara yang dinilai telah merugikan negara sebanyak 3,59 triliun rupiah. Menjadi contoh bahwa tindak korupsi merugikan banyak pihak dan aspek kehidupan masyarakat. Bantuan sosial yang diharapkan dapat membantu perekonomian warga yang sedang terdampak pandemi COVID-19, tetapi malah disalahgunakan, sehingga para penerima bansos tersebut tidak menerima bantuan yang seharusnya diterima. Korupsi yang mengambil hak orang lain yang seharusnya tidak diambil juga menjadi indikasi bahwa korupsi merupakan penyimpangan dalam hak asasi manusia. Kerangka berpikirnya yang pertama, kita harus tahu dulu pengertian korupsi serta dasar hukum yang berlaku di Indonesia. Yang kedua adalah jenis-jenis tindakan korupsi, faktor penyebab, serta kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi. Dan yang terakhir, peran dan usaha masyarakat dalam pencegahan korupsi. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan definisi dari korupsi. Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi yang merugikan banyak orang termasuk diri pelaku korupsi. Kerugian yang ditimbulkan mulai dari hilangnya uang yang seharusnya bisa digunakan untuk membantu rakyat-rakyat yang tidak mampu. Hilangnya uang yang seharusnya bisa digunakan untuk membangun Indonesia dari segi fasilitas untuk kehidupan sehari-hari dan lain-lain. Selanjutnya ada dasar hukum dari korupsi. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya ada putusan. Yang pertama ada putusan MK Nomor 3 Tahun 2006. Kemudian ada putusan MK Nomor 25 Tahun 2016. Selanjutnya ada Perpu Nomor 24 Tahun 1960 diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang pengusutan, penuntutan, dan pemeriksaan tindak pidana korupsi. Kemudian yang keempat ada Kepres Nomor 52 Tahun 1970 tentang pendaftaran kekayaan pribadi bagi pejabat penting. Yang terakhir ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan korupsi, tindak pidana korupsi. Selanjutnya ada jenis-jenis tindak korupsi. Korupsi bisa dikategorikan menjadi 7 jenis. Yang pertama, kerugian keuangan negara. Kedua, penyuapan. 3, pemerasan. 4, penggelapan dalam jabatan. 5, kecurangan. 6, benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa. Serta 7, gratifikasi. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sesuai 30 pasal yang ada di dalamnya. Faktor penyebab korupsi. Faktor terbagi menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri seseorang. Salah satu penyebab korupsi di Indonesia adalah masih bertahannya sikap primitif terhadap praktik korupsi karena belum ada kejelasan mengenai batasan bagi istilah korupsi. 1. Sifat tamak dan rakus. 2. Moral yang kurang kuat. 3. Gaya hidup yang konsumtif. Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri seseorang. Faktor eksternal yang menjadi penyebab korupsi di Indonesia adalah 1. Hukum, 2. Politik, dan 3. Sosial. Selanjutnya kita akan membahas tentang dampak korupsi. Terdapat 7 yang kami rangkum. Yang pertama yaitu dampak terhadap ekonomi. Transparansi Internasional Indonesia mencatat kalau uang rakyat dalam praktek APBN dan APBD
menguap oleh perilaku korupsi. 30-40% dana menguap karena dikorupsi, dan korupsi terjadi di 70%-nya pada pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah. Yang kedua yaitu dampak korupsi terhadap sosial dan kemiskinan. Praktek korupsi menciptakan ekonomi biaya tinggi yang membebankan pelaku ekonomi. Kondisi ekonomi biaya tinggi ini berimbas pada mahalnya harga jasa dan pelayanan publik, karena harga yang ditetapkan harus dapat menutupi kerugian pelaku ekonomi akibat besarnya modal yang dilakukan karena penyelewengan yang mengarah ke tindak korupsi. Yang ketiga yaitu korupsi terhadap birokrasi pemerintahan. Aparat hukum yang semestinya menyelesaikan masalah dengan adil dan tanpa adanya unsur seringkali harusnya mengalahkan integritasnya dengan menerima suap, iming-iming, gratifikasi atau apapun untuk memberikan kemenangan. Selanjutnya yaitu dampak terhadap politik dan demokrasi. Konstituen didapatkan dan berjalan karena adanya suap yang diberikan oleh calon-calon pemimpin partai, bukan karena simpati atau percaya terhadap kemampuan atau kepemimpinannya. Korupsi yang menyandera pemerintahan akan menghasilkan konsekuensi menguatnya plutokrasi, sistem politik yang dikuasai pemilik modal atau kapital. Yang selanjutnya, dampak korupsi terhadap penegakan hukum. Dampak korupsi yang menghambat berjalannya fungsi pemerintahan sebagai pengampu kebijakan negara, diantaranya menghambat peran negara dalam pengaturan alokasi dan menghambat negara melakukan pemerataan akses dan aset. Yang keenam, dampak korupsi terhadap pertahanan dan keamanan. Dampak korupsi terhadap pertahanan dan keamanan diantaranya melemahkan alutsista dan SDM karena anggaran Hankam menguap sia-sia. Seringkali kita mendapatkan berita dari berbagai media tentang bagaimana negara begitu mudahnya menerobos batas wilayah negara Indonesia. Yang ketujuh, yang terakhir, yaitu dampak korupsi terhadap kerusakan lingkungan. Dampak korupsi terhadap kerusakan lingkungan diantaranya menurunnya kualitas lingkungan. Akibat yang dihasilkan oleh perusakan alam ini sangat merugikan khususnya bagi kualitas lingkungan itu sendiri. Dari kasus illegal logging saja disinyalir kerugian negara yang terjadi sampai 30-40 triliun rupiah per tahun. Kerugian negara akibat korupsi. Tindakan korupsi merupakan tindakan yang sangat merugikan. Korupsi mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi, menurunnya investasi, meningkatnya kemiskinan, serta meningkatkan ketimpangan. Bahkan korupsi juga dapat menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat di suatu negara. Selanjutnya adalah peran dan usaha masyarakat dalam pencegahan korupsi. Tata cara pelaksanaan peran masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi perlu diatur dengan peraturan pemerintah. Peran serta masyarakat tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan hak dan tanggung jawab masyarakat dalam penyelenggaraan negara yang bersih dari tindak pidana korupsi. Di samping itu, dengan peran serta masyarakat tersebut akan lebih bergairah untuk melaksanakan kontrol sosial terhadap tindak pidana korupsi. Peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan diwujudkan dalam bentuk antara lain adalah mencari, memperoleh, memberikan data atau informasi tentang tindak pidana korupsi, dan hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Ini adalah penutup. Jadi hingga saat ini, bangsa Indonesia masih terus mendambakan Indonesia yang bebas dari korupsi. Banyaknya dampak berupa berbagai kerugian yang sifatnya luas telah kita rasakan sendiri, sebagai akibat oknum-oknum serta pejabat yang tak bertanggung jawab. Kerugian tersebut tidak hanya dari segi materi, tapi juga dirasakan hampir seluruh aspek kehidupan, terutama persoalan mengenai kesejahteraan masyarakat. Upaya dalam pemberantasan korupsi masih terus relevan hingga saat ini, meskipun tampaknya sangat sulit untuk mencabut penyakit masyarakat ini hingga ke angka 100%. Sebagai mahasiswa, tentunya kita perlu sadar bahwa usaha-usaha memberantas korupsi bukan cuma tugas lembaga-lembaga seperti KPK ataupun wewenang organisasi masyarakat. Kita harus sadar bahwa
tindak korupsi bukan hanya tindakan yang diberitakan di media massa saja, tapi juga dari hal-hal kecil yang ada di sekitar kita. Ingatlah bahwa pejabat kita juga berasal dari rakyat. Tanpa kita sadari, tindakan-tindakan di sekeliling kita sebenarnya termasuk cikal bakal tindak pidana korupsi. Seperti berbagai tindakan ketidakjujuran, gratifikasi, dan sikap nepotisme sering dijumpai dalam masyarakat. Bagaimana nantinya Indonesia yang anti korupsi dapat terwujud, sedangkan di sisi lainnya, masyarakatnya sendiri yang tidak punya pola pikir demikian. Oleh karena itu, upaya preventif di lingkungan masyarakat memiliki peranan yang signifikan sebagai penanaman pribadi yang anti korupsi. Setiap insan tentunya harus terus membina diri agar segala pikiran dan tindakannya tetap berpegang teguh dengan nilai-nilai agama dan moral. Peranan agama di sini jadi sangat penting agar setiap pribadi yang memeluknya itu sadar untuk terus membentengi diri dari keinginan untuk melakukan perbuatan yang tercela, yang menyimpang dari ajaran agama tersebut. Kesimpulannya, jika seluruh masyarakat dapat menanamkan hal-hal tersebut secara dini, perlahan tapi pasti NKRI akan terbebas dari kebiasaan amoral tersebut pada suatu hari nanti. Masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur akan terwujud. Mari berantas korupsi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh materi kewirausahaan. Sebelumnya perkenalkan kembali, saya Michael dari Teknik Kimia 2020, selaku pengantar materi terakhir dalam presentasi kali ini, yakni kewirausahaan. Kewirausahaan merupakan hal yang penting dan perlu dikuasai, terutama bagi generasi muda zaman sekarang. Untuk menjadi wirausahaan yang sukses dalam persaingan global saat ini, tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu tips-tips dan kiat-kiat dalam berwirausaha. Oleh karena itu, kami segenap kelompok FG5 mempersembahkan video kewirausahaan yang telah kami susun sebelumnya. Semoga tayangan ini dapat bermanfaat dan memberi insight bagi kita semua, dan selamat menyaksikan. Halo guys, Kami dari Kelompok FG5 MPKT 16 mempersembahkan video kewirausahaan. Selamat menyaksikan. Ya, yang pertama adalah konsep wirausaha. Apa itu wirausaha? Menurut Salim Siagian, kewirausahaan adalah semangat, perilaku, dan kemampuan memberikan respon positif kepada peluang untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri dan pelayanan yang lebih baik kepada pelanggan atau masyarakat, serta menciptakan dan menyediakan produk yang lebih bermanfaat dengan menerapkan cara kerja yang lebih efisien dan efektif, melalui keberanian mengambil resiko, kreativitas, inovasi, dan kemampuan manajemen. Sedangkan menurut Danlop, seorang entrepreneur asal Hong Kong, seorang multimilioner, dia menyatakan bahwa kewirausahaan adalah kemampuan seseorang untuk melakukan orkestra terhadap waktu, uang, dan talenta seseorang untuk mewujudkan visi idenya menjadi nyata. Dengan demikian, kewirausahaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan seorang wirausaha yang memiliki sikap mau bekerja keras dan berkorban, berani melakukan dengan segala daya dan upaya, serta berani mengambil segala risiko dalam mewujudkan ide dan gagasannya. Selanjutnya, hakikat wirausaha. Jadi bagaimana kita bisa menghubungkan fenomena-fenomena yang kelihatan tidak berhubungan adalah kita berpikiran out of the box. terlihat bahwa pemimpin yang baik adalah seorang yang dapat berpikir out of the box dan juga dapat merawat masa depan dari pikiran out of the box tadi. Dan masih kuliah. Prinsipnya lebih baik jadi startup daripada lulus kuliah. Selain itu, Menkominfo juga mengatakan bahwa peran pemerintah adalah sebagai penghubung antara investor dengan para startup. Karena kita nggak cukup kerja keras saja, harus kita gunakan ilmu pengetahuan dan teknologi, kita bekerjanya secara cerdas, dan yang terpenting yang tadi, tidak ada yang instan, jadi bekerjanya tuntas. Kalau belum berhasil, coba lagi. Kalau kita jatuh, kita bangkit lagi. Now we have 800 million people using this Alipay. Kegigihan inilah yang membedakan orang sukses dan orang yang akan mengalami kegagalan. Ideas don't come out fully formed. They only become clear as you work on them.
You just have to get started. Ide kita itu nggak sepenuhnya ada di awal kita merencanakan, tapi seiring berjalannya waktu, ketika kita mengerjakan ambil kayak tugas kita gitu, nanti idenya itu akan matang. Ya, kalau Anda mengatakan wah orang itu bisa melakukan itu, wow, artinya ada kesempatan yang baru. Kenapa Anda tidak ambil? Kenapa Anda berkutat di hal yang lama kalau tahu hal lama itu nggak bisa berhasil? Kita dituntut untuk dapat mengambil kesempatan yang baru, terutama jika hal lama yang telah kita lakukan tidak berhasil, agar kita tidak stuck di satu tempat. Kalau kita selalu khawatir mengenai apa yang kita bisa, apa yang bisa gagal, apa yang bisa hilang, ya kan, sudah 100% dijamin gagal. Menjadi solusi dari permasalahan, kemudian bebas berinovasi, menyadari akan selalu ada resistensi, dan yang terakhir fokus pada solusi. Nah, dari pola DNA entrepreneur ini bisa memprediksi kemungkinan seseorang itu bisa sukses atau tidak sebagai entrepreneur. Caranya lewat apa? Nah, bisa dilihat dari sifat-sifatnya, sikapnya, karakternya, cara berpikir, dan juga cara pengambilan keputusan. Never give up. Today is hard, tomorrow will be worse, but the day after tomorrow will be sunshine. Nggak cukup jadinya kan? Semuanya itu harus dilengkapi dengan tekad yang bulat, dan dia harus berani mengambil peluang. Seorang pengusaha jika ingin sukses harus dapat memiliki kemauan yang kuat dan keberanian. Jenis usaha yang kami pilih adalah usaha yang bergerak di industri game. Mengingat kemajuan teknologi yang semakin canggih, kami menyadari bahwa hampir seluruh orang di dunia telah memanfaatkan internet sebagai akses hiburan, permainan, dan bahkan hobi. Game menjadi sesuatu yang tidak terpisahkan bagi generasi milenial. Untuk keuntungan dan kerugian saat ini belum ada, karena game yang kami buat ini masih dalam tahap perencanaan dan belum dalam tahap pengembangan. Tapi yang kami bisa katakan sekarang adalah keuntungan yang bisa diprediksi, yaitu yang pertama, in-app purchase, kemudian interstitial ads, jadi semacam iklan. Tadi kan game-game yang nantinya booming itu akan mendorong laju perekonomian masyarakat ya, masyarakat digital. Kami tentunya turut serta dalam mengembangkan bisnis yang mengikuti kemajuan teknologi. Sebagai penutup, kami tentunya berpesan bagi generasi muda agar tidak pernah takut untuk berwirausaha, tidak pernah takut untuk memulai suatu bisnis, asalkan kita mau untuk bekerja dengan ikhlas. Tentunya pilihan bisnis yang baik adalah bisnis yang inovatif dan menjawab kebutuhan masyarakat. Kami dari FG5 mengucapkan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan kembali, saya Mulyawan Irhamni dari Teknik Sipil 2020 selaku penutup pada presentasi hari ini. Terima kasih kami haturkan kembali kepada Profesor Dr. Insinyur Djoko Sihono Gabriel, Magister Teknik atas bimbingan dan arahan yang telah diberikan untuk mendukung proses penyusunan video presentasi ini. Serta tidak lupa teman-teman kelompok FG5 yang telah ikut berpartisipasi dengan baik dan aktif selama penyusunan dan pelaksanaan presentasi. Semoga ilmu-ilmu yang telah kami pelajari dan kami bawakan pada kesempatan ini dapat berguna bagi masa depan kami dan berguna untuk terus meningkatkan wawasan, untuk terus mengasah jati diri sebagai mahasiswa Universitas Indonesia. Saya Mulyawan Irhamni mewakili segenap kelompok FG5 pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.